Halo Sagittarius, selamat datang di channel Mariana Tarot Indonesia. Terima kasih Sagittarius, kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Baik, ini adalah pembacaan dari hasil tarikan energi dia, seseorang yang saat ini sedang kamu pikirkan ya. Nah, jadi kita akan cari tahu dulu bagaimana pikiran, perasaan, ataupun penilaian-penilaian ya dari seseorang ini terhadap dirimu. Namun sebelum mari memulai, mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Sagittarius saja, dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting, diharap kebijaksanaannya kamu ketika mendengar apa yang coba mari sampaikan di sini ya. Oke, baik Sagittarius, ini dia set. Ada energi dari The Moon Reverse, berikut ada energi dari Page of Wands, dan kemudian ada energi dari Queen of Pentacles ya. Nah, jadi kayaknya seseorang ini tuh berusaha banget ya untuk menyaman-nyamankan dirinya dia dalam menjalani relationship dengan kamu gitu ya. Nah, jadi gini loh, soalnya kalau kamu ini tuh seseorang yang masih membingungkan bagi dia ya, Sagittarius. Kamu masih cukup membingungkan bagi dia gitu ya. Jadi kayak mau itu tuh tiba-tiba kayak dia merasa tidak yakin sama kamu gitu loh. Tidak yakin bahwa ya kamu memang cinta sama dia, kamu memang sayang sama dia, kamu ingin bersama dengan dia dalam satu komitmen yang eksklusif gitu ya, atau kamu mau berkomitmen dengan dia dalam jangka waktu yang panjang, dalam jangka waktu yang lama gitu ya. Jadi kayak diam-diam ada keraguan-raguan dari dalam dirinya dia untuk kamu ya, karena gara-gara kamu gitu loh ya. Jadi tapi gini, orang ini tuh kayaknya semacam udahlah aku enjoyin aja lah dulu bersama dengan kamu gitu loh. Karena sampai sejauh ini memang kalau untuk tanpa kamu dia tuh nggak akan bisa nih saat sekarang gitu, karena kamu itu tuh masih kayak barang hot ya, kamu masih seseorang yang masih mampu banget ini untuk menarik perhatiannya dia, masih menarik minatnya dia gitu ya. Jadi justru mungkin semakin ada ya rasa penasaran tentang dirimu. Jadi nampaknya kayak orang yang bergerak ya sambil was-was tingkat tinggi gitu ya, tapi juga sekaligus ingin menikmati gitu loh, ingin menikmati perjalanan petualangan seperti ini gitu ya di sana. Mungkin kalian memang masih belum lama ya untuk bareng-bareng gitu ya. Kedekatan ini tuh ceritanya masih baru-baru aja terjalin gitu ya. Baru-baru di sini dalam artian entah kalian masih PDKT, ataupun kalian baru-baru aja pacaran, ataupun baru-baru aja menikah. Walaupun bisa aja sebenarnya kalian udah sempet pacaran sih sebelum menikah gitu ya. Hanya saja bisa-bisa dia melihat ada perubahan ini dari karakternya kamu ketika kamu sebelum menikah dengan dia gitu ya. Nah, dan karakter baru kamu ini tuh yang masih memang harus dipelajari lagi gitu, masih harus diketahui lagi gitu loh. Karena kan memang selama ini kalau orang pacaran biasanya nih ya, katanya kan dalam pacaran itu tuh orang akan selektif ya, mana-mana yang mau dia tunjukin, mana-mana yang mau dia simpen dulu. Jadi masih banyak pakai topeng. Namun kan kalau dalam pernikahan, wah topeng ini kan copot-copot ini semua nih ya. Apa yang ada di dalam cangkang yang selama ini ditutup-tutupi, itu yang bakal keluar kan gitu ya. Nah ini yang sedang terjadi, dia lihat perihal tentang dirimu. Jadi kayak kamu ini tuh barang baru nih di matanya dia. Yang masih harus dikenali, masih harus dipahami, masih harus diobservasi. Ini barang fungsinya bisa apa nih? Kegunaannya kayak gimana? Kegunaannya kayak gimana nih? Cara untuk pakai barang ini gimana nih? Bisa di situ dia ya, Sagittarius. Tapi itu di antara rasa-rasa cemas yang membayang-bayangi dia, karena tentu namanya manusia kan. Kadang-kadang itu kan kita dibayang-bayangi oleh hal-hal yang negatif ya di pikirannya kita, di perasaannya kita gitu ya. Namun kondisinya yang demikian itu tuh tidak akan sempat bisa mencegah dirinya untuk buru-buru kabur dari kamu ya. Tidak.
gitu loh. Jadi ini tuh kayak misalnya ya film-film horor itu loh, tiba-tiba mati lampu ya, padam lampu, terus terdengar bunyi-bunyian dari ruang sebelah. Kan ada tuh kan di film-film horor itu. Cari tahu pada takut nih, sudah takut, tapi kayak dorongan ingin tahu apa sih yang bunyi-bunyi di ruang sebelah ini, kan gitu ya, kan ada. Nah, kira-kira gitulah ini kalau digambarkan tentang seseorang ini tuh ke kamu. Nah, seperti itu. Mau pembuktian juga nih, apakah hal-hal negatif yang dia pikirkan tentang kamu itu tuh mendasar? Apakah itu tuh memang sebuah fakta, sebuah kenyataan, atau bagaimana nih? Atau ini hanya pikiran-pikiran jeleknya dia aja gitu ya, keliru-kelirunya dia aja, nilai-nilai tentang kamu, gitu loh. Nah, namun ini tuh rasa-rasa penasarannya dia, ini bisa aja itu didorong oleh, kalau pengamatan sekilasnya dia tentang kamu, ini tuh sebenarnya bukan yang negatif sih, sebenarnya bukan negatif, gitu loh. Kalau pemikiran, kalau penilaian dia sekilas ke kamu ya, gimana tuh bilangnya? Tunggu dulu. Gini, dia bisa-bisa tuh kayak nggak yakin gitu loh. Pemikirannya dia itu tuh, atau penilaian buruknya dia tentang kamu itu tuh bener. Karena kalau dilihat kamu sekilas, wah kamu bagus orangnya, kamu ya baik orangnya, jempol kamu ini, gitu. Sekarang ibaratnya dia sudah ngasih kamu jempol 2, dan dia mau ngasih kamu jempol 4 biji. Tapi tunggu dulu, untuk menjadikan 4 biji akhirnya jempol dari dia untuk kamu, tunggu dulu nih. Harus dia gali dulu tentang kamu, harus dia pahami dulu tentang kamu. Apakah memang kamu itu layak dapat 4 jempol? Kira-kira seperti itu ya gambaran seseorang ini. Jadi intinya rasa penasarannya dia tentang kamu itu tuh sangat kuat lah. Sangat kuat sekali. Sangat kuat sekali. Gitu ya. Apakah cantik wajahmu sama dengan cantiknya hati kamu? Apakah gagahnya body kamu sebagai laki-laki, misalnya kamu tuh maco gitu ya, udah model kayak potongan aderai gitu. Apakah potongan tubuh yang demikian sama dengan sikap gentlenya kamu? Nah, itu yang mau dia cari tahu saat ini. Gitu ya. Kamu kelihatan banyak duit nih. Kamu kelihatan orang kaya nih. Apakah kamu tuh orang kaya yang murah hati, atau justru kamu adalah orang kaya yang pelit? Nah, misalnya di sana. Ya. Gitu. Kamu ini tuh orangnya wangi. Apakah memang gaya hidupnya kamu sebersih itu kah, misalnya. Di sana ya. Kalau dengar omongannya kamu orangnya orang yang berpendidikan tinggi. Apakah memang hidupnya kamu terkonsep dengan baik atau enggak? Atau hanya omongannya kamu aja yang tinggi, serba tahu, serba ngerti. Tapi begitu menghadapi dan menjalani hidup, ya kamu bisa mengambil kekeliruan keputusan atau bagaimana nih? Nah, misalnya. Gitu ya. Jadi kamu saat ini tuh menjadi objek perhatian bagi si seseorang ini, gitu loh ya. Dilihat kamu ini tuh memperlakukan dia dengan baik. Apakah perlakuan baik ini karena dorongan cinta, atau ya memang kamu ini orangnya baik aja ke siapapun, gitu loh. Apa jangan-jangan dia kegeeran sendiri aja, kamu sudah bersikap eksklusif ke dia, nggak taunya apa jangan-jangan ya memang kamu begitu ke semua manusia, gitu ya. Kamu ya bukan hanya baik ke dia saja, tapi memang perlakuan yang sama kamu perlakukan pula pada pria-pria lain ataupun pada wanita lain. Nah, gitu ya. Jadi dia mau tahu dulu nih tentang kamu. Situ loh. Apakah kamu ini tuh baik-baik di depan aja, kemudian sudah 1-2 minggu berikutnya, 1-2 bulan, 1-2 tahun berikutnya, ya nanti kamu bukan orang baik kok ternyata, misalnya gitu ya, di sana. Jadi asumsinya dia tentang kamu, mau dia pastikan dulu apakah asumsi ini tuh hanya sebatas asumsi doang,
penilaian-penilaian yang keliru atau bagaimana. Begitu ini ya, energi seseorang ini. Itulah. Jadi dalam hubungan kalian, kalau mari lihat sekilas ya, terutama dari energi dia. Kalau kamu masih mau membuka diri ke seseorang ini, apakah hubungan ini tuh bisa menjadi hubungan yang seru? Bisakah ini menjadi hubungan yang asik? Oh, bisa banget ini, mari lihat. Bisa banget ya Sagittarius. Kayaknya nyambung ini sesungguhnya. Bagaimana frekuensinya kamu dengan bagaimana frekuensinya dia. Gitu loh ya. Jadi kalau kalian ini masih PDKT saat sekarang, apakah PDKT ini tuh aman untuk kamu garap? Maka dari 6 lembar kartu ini tuh mari nampak aman banget sih, aman banget. Setidaknya kalaupun kalian tidak berkembang relationship ini ke arah pacaran, katakan gitu ya. Sesuai dengan step-stepnya nih loh ya kan, PDKT ya ke pacaran dulu dong. Dari pacaran baru ke pernikahan gitu ya. Nah nggak usah lah dulu kita pertimbangkan ke pernikahan. Ke pacaran aja lah dulu. Apakah mungkin ini hubungannya berkembang ke pacaran? Cocok enggak dia ini dipertimbangkan untuk menjadi pacarnya kamu? Maka jawab mari di sini tuh ya cocok. Cocok. Gitu ya. Cocok. Nanti ini tuh dia bisa sebuah relationship yang seru lah. Karena kayaknya energi dia pun cenderungnya energi maskulin di sini ya, banyakannya. Gitu loh. Jadi maksudnya energi maskulin itu tuh adalah energi yang bisa bikin seru nih. Setidaknya sama kayak bestie. Bisa jadi kayak bestinya kamu kalau kamu ini tuh ya sama aja lah. Baik laki-laki baik perempuan ya. Setidaknya jadi bestinya kamu. Ini orang bisa banget nih. Jadi temen menyeimbangi. Kalian kan energi Sagittarius kan energi gede ya. Energi besar ya. Yang pengen menikmati hidup dengan meriah. Gitu ya. Dengan asik. Dengan enjoy, bersenang-senang. Gitu ya. Apakah dia bisa menyeimbangi energi kamu? Bisa. Karena bener-bener orang kayak gini tuh nggak mengikat ini. Malah kalau kamu agak-agak ada otak-otak kriminalnya kamu ya, dan kamu mencari partner in crime, lah ini masuk nih orangnya. Misalnya lo ya, misalnya gitu ya, kamu kayak punya bakat kriminal gitu ya. Nyambung ini. Karena ini tuh orang yang kayak cap hayu gitu loh. Hayu, yuk kita jalan yuk. Misalnya kamu itu kan orang-orang Sagittarius kan mau itu tuh spontan ya orangnya kan. Tiba-tibanya kamu kayak tengah malam suntuk tuh, pengen jalan nih keluar kota. Kalau kamu ngajak dia, ayo jalan yuk keluar kota. Ya sih aku tahu ini udah jam 1 subuh nih gitu ya. Jam 1 dini hari. Tapi aku suntuk nih di rumah gitu ya. Jalan yuk. Hayo yuk. Gitu dia. Tak jemput kamu ya. Gitu langsung. Jadi kalau dengan orang seperti ini tuh jarang ini tuh bilang enggak bisa ya, bilang menolak kamu. Ini tuh jarang ini karena dia tenaganya dia pun fisiknya dia itu tuh juga kuat ya, bisa nyeimbangi. Orang-orang Sagittarius kan kuat begadang, kuat jalan, kuat ngapa-ngapain gitu ya. Nah energi dia juga bisa nyimbangin kamu gitu loh. Orang-orang Sagittarius itu kayak baterainya jarang low ya, jarang low gitu. Karena orang Sagittarius itu tuh cenderungnya ekstrovert gitu lah. Nah dia pun nampaknya mari kayaknya ekstrovert juga ini gitu ya. Jadi ya seru aja ini bisa kamunya dengan dia. Dan kemudian bisakah berkembang perasaan cintanya dia sama kamu? Bisa nih, bisa berkembang perasaan cintanya dia sama kamu. Dan ini tuh bisa cepet. Dari perasaan suka, seneng, naksir, penasaran sama kamu, berkembang menjadi jatuh cinta, bisa cepet. Hitungan bulanan saja ya, terhitung dari sejak sekarang, bisa ini nambah nih perasaan cinta. Dan kalau mari lihat, memang hubungan kalian bisa lama nih ya, karena ada perkembangan kedewasaannya dia nanti bersama dengan kamu. Kamu kayak bisa men-trigger sisi dewasanya dia itu tuh cukup cepat bertumbuhnya. Bisa gitu loh. Jadi kayak bareng-bareng kalian itu tuh mendewasa bersama, bisa. Bahkan dia bisa itu ngalahin kamu, ngalahin kedewasaannya kamu. Kamu akan lihat dia jadi kayak yang tanda petik ya, ini tanda petik,
jadi pengasuh kamu, jadi perawat bagi kamu, gitu ya. Dia bisa jadi orang yang boleh kamu andalkan untuk melihat problem dan memecahkan masalah, bahkan menyelesaikan masalah sekalipun bisa ini orangnya, gitu loh. Ya, jadi makanya kata Mari, ini tuh nyambung banget ini kamu dengan dia. Dinikmati aja ya, dinikmati aja relationship ini, gitu loh. Karena ini kayaknya bukan seseorang yang berpeluang untuk membuat kamu menjadi down, mengalami kemunduran dalam hidup. Tidak. Dia bisa jadi cheerleadersnya kamu gitu ya, jadi motivatornya kamu gitu loh. Ini bisa jadi orang yang ngebuster energinya kamu, bisa banget seperti itu ya. Tapi ya memang sih kalau konsep kesetiaan ya, ini tuh boleh-boleh dari dia agak lama ini bertumbuhnya kalau kesetiaan ya di sana, karena ini tuh pun jiwa bebas dia sangat besar gitu loh. Jadi kalau mau untuk terikat gitu ya, hanya ada kemudian seumur hidupnya dia kemudian satu-satunya cuman kamu, ya mungkin itu tuh ya enggak lah, ya enggak. Tapi setidaknya kamu akan bisa punya pengalaman yang seru ya dengan si seseorang ini. Hanya kayak kesetiaan itu tuh yang agak terlambat dari dia, agak terlambat datang di dia, gitu loh ya, agak terlambat. Boleh nanti memang ini model orangnya disertai dengan usia ya. Kesetiaan itu tuh berdasarkan usia. Jadi misalnya, aduh aku usianya sudah 55 nih, udah dah tobat bener-bener tunduk pada sebuah komitmen gitu. Umur juga sudah, kalau misalnya dia menganggap 38 tahun sudah tua, baru nanti di situ ya, umur pun udah 38 nih. Orang-orang Indonesia, terutama kita yang dari daerah, mau itu tuh nganggep 38 sudah tua. Kalau sekarang umurnya dia masih 20-an awal gitu ya, boleh. Di dalam relationship ini ada kemungkinan dianya itu tuh masih mau, nanti kok kayaknya agak tertarik hati juga pada pria lain atau pada wanita lain gitu ya. Ya mungkin tidak ada lah manusia yang sempurna kan. Jadi barangkali kalau kamu mau benar-benar serius banget dengan seseorang ini, maka bantu dia ya untuk memahami tentang arti sebuah komitmen gitu loh, bahwa kesetiaan itu tuh juga sangat amat penting. Kedewasaan itu tuh bukan hanya kayak mampu untuk berempati dan simpati kepada orang lain, memperlakukan orang lain dengan manis, dengan santun gitu ya. Tapi juga bentuk kedewasaan salah satunya berpegang teguh kepada keputusan. Dibantu dia, arahkan dia, berikan dia pemahaman. Seperti itu loh. Supaya ya jangan terjadi ya bahwa hanya umur yang bisa membuat dia sadar bahwa dia harus tunduk patuh pada komitmen. Gitu loh. Dipercepat kan bisa tuh, bisa. Seperti itu. Apalagi kalau ini tuh kan nyambung ya. Kalau ini kan nyambung tuh ngobrolnya gitu ya, pola pikirnya gitu. Jadi masuknya kamu ke seseorang ini tuh, mari lihat, tidak akan payah-payah ini, tidak akan rumit di situ ya. Asalkan kamu mau aja, sungguh-sungguh sama dia, nanti kamu akan bisa kok membantu mengarahkan dia ya. Karena ini tuh orang yang untuk mau diolah alih, mau dibentuk gitu maksudnya Mari, sangat bisa ini, sangat bisa gitu loh. Dia ini tuh bukan kayak orang yang sudah punya konsep yang membatu dalam diri dia, enggak. Ini pun orang yang tadi kata Mari, dia bisa tuh mengalami perubahan demi perubahan dengan cepat ya dari dalam dirinya gitu loh. Jadi kalau dimasukkan dia sugesti-sugesti baru, cara-cara pandang baru, dia itu tuh nggak akan nolak itu. Lambat laun nanti dia akan merenungkan dan kemudian bisa itu nanti dia aplikasikan ya menjadi karakter dari dirinya. Nah seperti itu. Tapi ya untuk saat sekarang
secara garis besarnya dia tertarik sama kamu, dia suka sama kamu, dia seneng sama kamu, dia penasaran sama kamu, dan dia berharap bahwa hubungan kalian itu tuh bisa berkembang ya ke arah yang lebih baik lagi. Di saat ini yang hampir sempurna di matanya dia sebagai seorang laki-laki atau sebagai seorang perempuan ya itu adalah kamu. Namun ya kamu masih harus perlu untuk dia observasi lagi ya, apakah misalnya positif-positifnya tentang kamu, apakah itu sebuah kebenaran, atau tadi kan masih ada dia dibayang-bayangi oleh sedikit ya pemikiran-pemikiran negatif tentang kamu, apakah itu juga sebuah kebenaran. Jadi dia mau kayak main fair play sama kamu, nggak mau hanya sebatas kayak asumsi kamu orang baik atau kamu orang yang buruk, nggak mau dia mau lihat fakta kenyataannya di lapangan itu tuh kayak gimana gitu loh ya. Oke, baik Sagittarius. Sekarang Mari akan tarik koin dulu biar kita cari tahu ya kepada Sagittarius mana pembacaan ini disampaikan. Nah, ini koin berisi inisial dan zodiak. Untuk inisial ini bisa inisialnya kamu, bisa inisialnya dia. Terkhusus untuk zodiak sudah pasti hanya akan nunjukin zodiak dari si dianya aja ya. Baik, mari awali dari inisial A, ada api, J ada jalan, N ada nanti, D 2, M ada manja, I istimewa, W warna, K ada kata, dan B ada buaya. Buaya. Baik, masuk kita di sini ke zodiak ya. Ada energi dari Scorpio, Capricorn hadir, dan berikut ada energi dari Pisces menutup pembacaan kita kali ini. Itu aja dulu Sagittarius yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami, dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.